Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sekarang kuliah kita sudah memasuki minggu ke-6 ya. Kemudian materi kita yaitu mengolah tabel. Yang pertama adalah mengatur lebar kolom dari tabel. Aktifkan caranya, aktifkan data view dari tabel kalian. Kemudian pilih satu atau beberapa kolom yang akan diatur lebarnya. Pada tab home di dalam grup record, ya jangan lupa record, klik more, kemudian pilih kolom width-nya. Sehingga kalau sudah dipilih kolom width-nya, maka akan muncul kotak dialog seperti ini, ya. Kemudian kotak dialognya bisa kalian isi. Untuk lebar kolomnya terserah, bebas mau isi dengan angka berapa di sini. Kemudian kalau sudah, klik OK. Nah, ya. Sebenarnya ada dua cara untuk mengatur lebar kolom. Selain menggunakan yang ada di sini, juga bisa menggunakan mouse. Cuma kalau menggunakan mouse, otomatis lebar kolom antara yang satu dengan yang lain itu bisa juga nggak sama. Tapi dengan menggunakan more, ya, pilih kolom width, kemudian tentukan angkanya, maka lebar kolom yang akan kita lakukan itu adalah sama. Ini kita praktekkan ya. Kita buka aksesnya. Proses. Nah, ini kita masih menggunakan tabel yang sudah ada, yang telah kita buat kemarin, yaitu tabel barang, ya, di tabel barang. Misalnya kita akan melakukan lebar kolom untuk semua field. Nah, ini ya. Di sini fieldnya ada kode barang, ada kategori, ada merek, ada tipe, dan ada harga. Kita mau melebarkan kolomnya ini dengan cara yang ada di diktat tadi. Jangan lupa klik home, kemudian di kelompok record, ini record ya. Nah, record, klik more. Nah, setelah itu kita akan melebarkan kolomnya. Di sini ada, kita cari di sini ya, ada row hedge ya, row hedge ini adalah tinggi. Yang kita lakukan adalah untuk melebarkan kolom. Di sini adalah fill width. Nah, boleh. Fill width ini ya sama dengan melebar kolom. Seperti yang sudah Ibu kasih tahu bahwa kalian bebas menggunakan akses versi berapa saja. Kebetulan di Ibu ini adalah akses 2013. Kalian boleh menggunakan yang versi yang lain. Sekarang kita masukkan, misalkan Ibu maunya 20 lebar kolomnya, dimasukkan 20. Kalau sudah, oke. Nah, ini hasilnya. Jadi lebar kolomnya adalah sama. Semua sama. Karena kita isi dengan angka 20. Oke, ya. Sekarang kita lihat lagi untuk materi selanjutnya. Yang kedua adalah mengatur tinggi baris, ya. Aktifkan data view dari sebuah tabel, kemudian pilih salah satu atau beberapa baris yang akan diatur lebarnya. Pada tab home, di dalam grup record, klik more, lalu pilih row edge-nya, ya. Nah, kotak dialognya seperti ini. Kita akan mengatur tinggi baris dari sebuah tabel, kemudian silakan ketik atau masukkan angkanya sesuai yang diinginkan. Munculnya seperti ini. Nah, kita lihat di aksesnya. Masih dalam kelompok more, ya, kelompok more. Jangan lupa tab home, kemudian record, kemudian more. Kita pilih tinggi baris lantai-nya. Klik, kemudian masukkan. Terserah mau memasukkan, misalkan maunya 25. Kalau angkanya sudah dimasukkan, langsung oke. Nah, ini dia hasilnya.
Jadi tinggi baris semuanya sama, semua data tinggi barisnya sama. Itu kalau menggunakan angka. Kecuali kalau kita menggunakan mouse, maka tingginya ini bisa sama atau bisa tidak. Oke. Oke, yang ketiga yaitu memindahkan kolom. Caranya adalah aktifkan data sheet view dari sebuah tabel, kemudian file yang akan dipindahkan kita tentukan, misalkan di sini adalah harga, ya. Kemudian klik dan tahan sehingga munculnya seperti ini. Nah, sekarang geser pointer mouse sehingga kolom harga berada di antara nama obat dan jumlah misalkan. Tetapi di sini Ibu menggunakan tabel barang, ya boleh. Misalkan harga, di sini juga ada harga. Kita pindahkan kolomnya. Jangan lupa untuk sorot dulu kolom yang mau dipindahkan. Kemudian tekan, tahan, pindahkan ke sebelah kiri. Nah, itu ya, jadi berpindah. Atau selanjutnya kita pindahkan lagi tipe ini ke posisi yang semula. Sorot, tekan, kemudian tahan, lepas. Nah, itu. Jadi dia berpindah. Nah, jadi seperti itu ya. Yang keempat adalah menyembunyikan kolom. Caranya aktifkan data sheet dari sebuah tabel, kemudian pilih dulu kolom yang mau disembunyikan itu apa, ya. Kemudian pada top tab home di grup record pilih more ini hide kolomnya. Kemudian hasilnya seperti ini nanti tampilannya. Nah, ini ya bisa dilihat ya. Oke. Sekarang kita lakukan diaksesnya. Misalkan Ibu mau menyembunyikan kategori di sini. Jangan lupa di kelompok record, khususnya di mall, pilih kalau di sini April karena 2017 ya, sama aja. Pilih khusus dulu. Nah, hilangkan kategorinya. Kemudian untuk menampilkan kembali kolom yang sudah kita sembunyikan, tinggal di unhide. Kita lihat di sini. Misalkan masuk kelompok more, kemudian di unhide. Nah, ini kategori tadi karena sudah sembunyikan, artinya dia tanda centangnya hilang. Tapi untuk mengembalikan ke posisi awal, kita centang lagi di sini. Nah, itu lagi. Terus, nah, itu lagi kan. Ya. Yang kelima yaitu mengganti judul kolom. Mengganti judul kolom itu jangan lupa aktifkan data sheet view dari sebuah tabel. Kemudian pada field kolom klik rename, ya. Atau klik 2 kali juga bisa, double klik di kolom yang mau kita ganti judulnya, kemudian klik enter. Selanjutnya adalah mengganti nama kolom. Kalau nama kolom tadi udah, sekarang mengganti nama tabel ya. Pilih tabel yang akan diganti namanya di navigation nya, kemudian klik kanan pada nama tabel lalu pilih rename. Ingat, pada saat kita mengganti nama tabel, kondisi tabel itu dalam kondisi tidak terbuka. Jadi ditutup dulu. Kalau terbuka dia tidak mau diganti ya. Kemudian ketik nama tabel yang baru, untuk mengakhirinya klik enter. Atau bisa klik mouse-nya di sembarang tempat. Itu juga bisa. Nah, sekarang kita lakukan contoh, misalkan kita akan mengganti nama kolom. Mengganti nama kolom tinggal double klik aja bisa, atau klik kanan bisa rename. Misalkan saya ibu ganti dengan nama barang. Ini nama BRG. Klik sembarang. Nah, sudah terganti. Kemudian kita ganti lagi, misalkan kategori. Kita klik lagi. Nah, itu ya, berubah kan? Itu mengganti nama kolom. Sekarang kita akan mengganti nama tabel. Ya, tabel bisa diganti, tabel yang ini bisa diganti namanya dengan satu syarat bahwa tabel itu tidak boleh terbuka. Tutup dulu
ya, tutup dulu, kemudian bisa kita ganti di sini, klik kanan, kemudian ada rename, nah ganti misalkan tabel pesanan 1, misalkan enter, nah itu ya. Atau bisa kita ganti lagi, klik kanan, rename, kemudian klik sembarang, ganti namanya sembarang, klik sembarang atau enter, kembali lagi. Yang terakhir adalah membentuk relasi antar tabel. Apa relasi itu? Relasi merupakan salah satu cara untuk menghubungkan antara tabel yang satu dengan tabel yang lain. Yang dihubungkan apa? Yang dihubungkan adalah field-nya. Field yang dihubungkan adalah field yang menjadi salah satu primary key dari tabel itu atau foreign key pada tabel lain, ya. Cara membuat relasi atau hubungan antar tabel yaitu jangan lupa buka database yang akan dibuatkan relasinya, kemudian klik tab database tools, lalu pilih relationship pada group show, pilih nama-nama tabel yang akan direlasikan, lalu klik tombol add, ya. Nah, ini kotak dialognya untuk show tabelnya. Jangan lupa tabel yang dibuat relasi itu dia harus terdiri dari 2 atau lebih tabel. Kalau satu tabel tidak boleh, tidak bisa seperti itu. Kemudian yang dihubungkan tabel yang satu dengan tabel yang lainnya itu adalah field atau atribut yang bersifat primary key pada tabel itu atau yang menjadi foreign key pada tabel lain. Kalau sudah nanti silakan klik close. Nah ini tampilan relationship-nya. Jadi tinggal dibentuk kodenya, relasinya, ya. Jadi yang dihubungkan itu atribut-atributnya yang menjadi primary key. Nah ini untuk tampilannya bisa diklik untuk perintah show table-nya seperti ini. Kemudian jangan lupa geser, drag, jangan lupa klik enforce, ya, enforce-nya jangan lupa diklik. Kalau tidak klik nanti. Kemudian untuk menghapus relasi antar tabel, klik garis relasi pada tabel, klik kanan mouse-nya lalu pilih delete. Jangan lupa untuk di save, ya, untuk di save atau disimpan hasil dari relasi yang telah kita buat. Dan sekarang kita lihat untuk aksesnya. Ya. Di sini kita punya beberapa tabel, ada 4 tabel. Ada tabel barang, tabel isi, tabel pembeli, sama tabel pesanan. Nah, dari keempat tabel ini kita akan buat relasinya, ya, kita akan bentuk relasinya. Kita jangan lupa klik tab database tool, kemudian klik relationship. Ini adalah muncul 4 tabel yang sudah kita isi. Akan lebih baik kita susun tabelnya dulu. Misalkan di sini pembeli melakukan pesanan, kemudian isinya barang. Nah ini, ya, pembeli melakukan pesanan, isi barang, ini barang. Ini pesan itu maksudnya adalah barang. Sekarang kita hubungkan atribut-atribut yang menjadi primary key-nya. Misalkan di sini pembeli, kode pembeli, kita hubungkan, klik tekan mouse-nya, jangan lupa ke kode pembeli. Jangan langsung dilepas, ya, tujukan ke kode pembeli, masih ditahan, kemudian lepas. Nah di sini kita muncul untuk edit relationship-nya, klik and pause-nya, jangan lupa. Nah, klik and pause, kemudian create. Nah, kemudian ya, terhubung dia. Kemudian relasinya juga akan terbentuk di sini dengan cardinality-nya. Misalkan cardinality di sini adalah one to many. One berarti satu pembeli bisa melakukan beberapa kali pesanan. Nah, di sini ini menu-nya. One to many cardinality-nya. Kemudian dari pesanan kita akan melakukan relasi ke tabel isi. Di sini apa yang akan kita hubungkan adalah atribut yang menjadi primary key dari pesanan.
nomor pesan. Nah, kita hubungkan ke isi terutama di atribut nomor pesanan juga. Klik, tahan, kemudian baru lepas. Untuk enforce, klik lagi, kemudian di create. Nah, seperti itu. Kemudian, dari isi ke barang, kita jangan salah untuk kliknya, itu dari barang dulu, baru ke isi. Karena apa? Atribut primary key yang ada di barang, itu masuk ke tabel isi. Di sini kode barang. Ya, kode barangnya klik, tahan, kemudian arahkan ke kode barang yang ada di tabel isi, kemudian lepas, klik enforce-nya, kemudian create. Nah, jadi kan, oke, ini adalah relasi, bentuk relasi dari 4 tabel yang sudah kita buat lengkap dengan cardinality-nya. Ya. Kemudian, kalau relasi yang sudah kita buat, jangan lupa untuk disimpan hasil dari relasi. Ya. Jika kita tutup, maka dia akan muncul. Apakah hasil relasi ini mau disimpan? Yes, ya, kita lihatkan. Kemudian nanti kita buka kembali di database toolnya, maka relasi yang sudah kita buat dia akan muncul kembali dengan klik ininya, tabelnya. Oke, kalau sudah selesai, nanti bisa kalian ikuti, kalian praktekkan sendiri untuk lebih jelasnya. Untuk materi hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.